Perkenalkan, kami calon guru penggerak dari Angkatan 9 Kabupaten Pindrang akan menampilkan tugas modul 2.3 demonstrasi kontekstual coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya, Hatta SPD dari UPT SD 206 Pindrang. Saya Hasriani Umar, SPD dari SDIT Al-Insan Pindrang. Saya Arni Yusuf, SPD dari SD 73 Pindrang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Arni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Arni? Alhamdulillah sehat, Ibu. Kalau Ibu sendiri? Alhamdulillah sehat-sehat juga nih, Bu Arni. Alhamdulillah. Oke, Bu Arni, katanya Bu Arni hari ini mengadakan praktek coaching ya, Bu Arni? Ya, benar sekali, Bu. Hari ini saya rencananya mempraktek coaching dengan Bapak Hatta. Oh iya, jadi praktek coachingnya dengan Bapak Hatta ya? Iya, betul sekali. Nah, tapi sebelum melakukan praktek coaching, boleh saya bertanya-tanya sedikit tidak nih, Bu Arni? Tentu boleh, Bu. Oke. Nah, nanti pada saat coaching, praktik coaching ini, kira-kira rubrik penilaian apa yang akan Ibu Arni lakukan? Ya, nanti pada saat saya melakukan coaching, Ibu, saya akan melakukan rubrik penilaian berdasarkan alur tirta. Iya. Di mana dalam alur tirta itu, Ibu, ada tujuan, ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi, dan yang terakhir itu adalah tanggung jawab, Ibu. Jadi seperti itu. Jadi Ibu Arni akan melakukan rubrik penilaian dengan melakukan indikator alur tirta ya. Iya, bisa bagus sekali ya, Bu Arni. Terus ini Bu Arni lagi, kompetensi apa yang akan Ibu Arni kembangkan, Bu Arni, dari praktik coaching ini? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat saya akan melakukan coaching sebentar, yang tentunya saya ingin mengembangkan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya juga dapat ingin mengembangkan potensi yang dimiliki, menggali dengan ide, ya betul sekali, menggali ide-ide yang isi coaching agar dia dapat menyelesaikan masalah yang ada. Sekali Bu Arni itu. Jadi sebenarnya itu lebih spesifik lagi ya Bu Arni, karena Bu Arni akan menggali ide-ide yang ada pada si coach ini. Iya, betul sekali. Oke, baik Ibu. Jadi pertanyaannya mungkin yang itu saja. Jadi silakan Bu Arni memanggil Bapak Hatta yang akan melakukan praktik coaching bersama dengan Bu Arni. Oh ya, Silakan Bu Arni. terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hatta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah. Jadi dengar-dengar Bapak ingin menceritakan atau ngobrol-ngobrol dengan saya ya? Oh iya, gimana nih Bu, apa namanya? Saya sedikit ada masalah itu yang meninggal di saya. Oh iya. Boleh silakan diceritakan Bapak. Oh iya begini Bu, kemarin itu ibu kepala sekolah memanggil saya ruangannya. Nah, beliau menginginkan pada semester ini kelas 5, kan saya sekarang kan mengajar di kelas 5. Iya. Beliau mengharapkan bahwa siswa yang saya hadapi ini Bu harus naik 100%. Yang jadi pikiran, yang mengajar dalam pikiran saya ini Bu, karena ada seorang siswa saya yang malas, kemudian nilai-nilainya juga kurang. Pada saat kalau dia datang satu hari, besok hilang lagi. Sudah dikasih tahu dan besok ulangan harian, tetap dia tidak datang. Jadi bagaimana cara ini saya bisa naik 100%, terus si anak ini nilai-nilai hariannya juga tidak ada yang menunjang dengan untuk naik kelas. Jadi seperti itu ya permasalahannya Pak. Iya. Jadi ada siswa Bapak yang satu orang ini yang tidak bisa, malas datang ke sekolah. Jadi nilainya juga banyak yang tidak masuk. Iya, betul. Padahal ketika dari kepala sekolah, Bapak harus menaikkan 100%. Iya, betul Bu. Aduh, kenapa bisa seperti itu? Kira-kira apa penyebabnya sehingga siswa Bapak bisa seperti itu? Ya itu makanya Bu, saya ingin bicara dari hati dulu mengenai siswa saya itu. Saya ingin bertanya
sehingga dia apa namanya malas datang ke sekolah gitu. Oh iya, iya. Apakah Bapak sudah melakukan pendekatan kepada misalnya keluarganya di rumah? Ya, itu juga Bu rencana saya setelah saya bicara sama siswa saya ini, saya akan berkunjung ke rumahnya dan bertanya ke orang tuanya kenapa anaknya ini jarang sekali pergi sekolah. Terus saya juga mau kasih tahu bahwa nilai ini belum ada atau masih kurang. Jadi tidak ada unsur penunjang untuk dia naik kelas, begitu. Ya, jadi kalau seperti itu Pak, kira-kira ke depan apa rencana Bapak untuk mengubah siswa Bapak ini agar dia bisa lebih rajin datang ke sekolah, agar nilai-nilainya juga bisa masuk terpenuhi? Oh iya Bu, kalau rencana saya ke depannya Bu, apa namanya, saya akan memberikan materi tambahan kepada semua saya ini. Tentunya itu saya laksanakan di luar jam pelajaran Bu. Kemudian ada lagi yang saya mau apa namanya, langkah kedua yang saya mau lakukan itu, saya akan memberikan materi-materi melalui video pembelajaran Bu, supaya materi yang sebelumnya dia tidak dapat dia bisa pelajari di rumah, begitu Bu. Oh ya, jadi untuk memperbaiki minat belajar siswa Bapak ini, Bapak akan melakukan 2 strategi ya Pak. Iya. Yang pertama adalah melakukan memberikan pelajaran tambahan di luar jam pelajaran, dan yang kedua adalah memberikan video-video pembelajaran yang lebih inspiratif ya. Iya. Oh ya, bagus sekali. Dari kedua strategi yang Bapak lakukan itu, kira-kira mana yang Bapak akan laksanakan terlebih dahulu Pak? Kalau saya Bu, rencananya itu saya akan memberikan dia terlebih dahulu materi-materi melalui video pembelajaran tadi. Kemudian saya memberikan sambil saya memberikan juga materi di luar yang pelajaran. Oh iya, bagus sekali Pak. Karena memang anak-anak sekarang itu lebih senang dengan namanya dunia digital Pak ya. Betul sekali. Iya. Jadi mereka itu biasanya lebih senang tertarik kalau mereka menonton konten-konten yang lebih bermutu. Iya. Iya, bagus sekali. Nah, selain itu baiklah Pak, setelah Bapak tadi menceritakan permasalahannya, kira-kira Bapak berdasarkan pengamatan Bapak itu berada di level atau skala berapa? Kalau saya istilahkan ini Bu, saya masih berada di untuk menghadapi siswa saya satu ini Bu, saya masih merasa di rentang nilai 5 Bu. Masih di bawah, masih di angka level 5 ya Pak? Iya. Wah, sangat rendah ya Pak. Nah, kira-kira apa tujuan Bapak Dan pertemuan ini Tidak Bu, bilang kan di angka 5, jadi Bapak Atta ini meningkatkan di angka berapa? Iya. Oh, oke. Jadi Bapak tadi berada di level angka 5 ya Pak. Iya, Nah, betul. kira-kira Bapak ini meningkatkan ke level angka berapa Pak? Oh, kalau saya mau itu Bu, saya berada di angka 8 atau 9 Bu. Oh iya, bagus sekali ya Pak. Berarti kira-kira dari coaching kita ini, coaching kita ini apa tujuan yang ingin Bapak capai? Saya dari kucing ini Bu, saya berharap saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini Bu. Iya. Sudah. Perasaannya Ya, tanggung jawab toh. Tanggung jawabnya lagi. Tanggung jawab. Ya. dari kucing ini, setelah Bapak Hatta bercerita kepada saya bagaimana Bagaimana Bapak Hatta. Iya. Baiklah Pak, setelah Bapak ngobrol-ngobrol dengan saya, bagaimana perasaan Bapak setelah menceritakan Ya. masalahnya? Alhamdulillah Ibu, setelah saya bercanda ngobrol dengan Ibu, perasaan saya jadi lega, plong, dan saya lebih bersemangat lagi Bu dalam menghadapi siswa saya ini. Mudah-mudahan siswa satu ini bisa mencapai nilai-nilai yang saya harapkan, sehingga target dari Ibu Kepala Sekolah untuk menaikkan kelas 5 itu bisa tercapai. Oh iya, bagus sekali Pak. Jadi kedepannya saya tunggu ya Pak. Oh iya. Rencana aksinya ke depan bagaimana? Iya. Jangan sedang-sedang Pak, saya akan datang kembali. Iya, insya Allah Bu, dan saya juga mengucapkan banyak terima
kasih Bu karena Ibu telah mendengarkan keluh kesah saya Bu. Baik. Ya, terima kasih ya Pak. Cukup sampai di sini dulu ya Pak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja ya Bu Arni. Iya. Iya. Nah tadi setelah saya mengamati Ibu Arni melakukan praktik coaching bersama dengan Bapak Hatta yang sebagai coachingnya, itu saya melihat Ibu Arni sudah menemukan kayak semacam mitra dengan Bapak Hatta. Bagus sekali ya Bu Arni itu memang yang diharapkan, karena sebelum kalau kita melakukan coaching itu kita harus menganggap si coaching ini sebagai mitra kita Bu Arni. Itu sudah Ibu Arni lakukan sangat luar biasa Ibu Arni. Terus tadi Bu Arni kan tadi kita sebelum melakukan coaching kita tadi melakukan pra-observasi Bu Arni. Kemudian apa yang Ibu Arni munculkan pada saat awal-awal kita bercakap tadi, indikatornya Bu Arni, apakah sudah atau bagaimana? Jadi saya merasa setelah saya melakukan coaching tadi bersama Bapak Hatta, saya sudah menemukan indikator pembelajaran coaching dengan teknik tirta dengan baik. Kemudian saya juga dapat menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari coaching, dan dengan si coaching pun dengan leluasa bercerita kepada saya mengenai masalah yang sedang dihadapi. Oke, jadi alhamdulillah tadi berjalan lancar ya praktek coachingnya. Ya. Tapi sebelumnya boleh saya menyampaikan pengamatan saya Bu Arni? Oh ya, silakan. Boleh. Jadi sesuai dengan catatan saya di sini Bu, Ibu sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide dari coach ini terjadi, alhasil kemudian runut juga sekali ya Bu, sehingga ide-ide coach tergali. Nah kemudian si coach juga ini Ibu Arni juga tadi menanyakan pertanyaan yang berbobot juga ya Bu. Kemudian itu sudah detail sekali, terjadi secara luar biasa. Tapi dari ketiga kompetensi yang sudah dicapai, kompetensi yang mana lagi yang mau Ibu kembangkan nantinya? Dari ketiganya Bu, tentunya saya ingin lebih meningkatkan di pertanyaan berbobot agar si coach dapat menceritakan permasalahannya dengan baik, dan saya bisa menggali pertanyaan-pertanyaan yang bisa meningkatkan bagaimana si coach dapat menemukan ide-idenya sendiri dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Betul sekali Bu. Iya, jadi itu sebenarnya sudah sangat bagus ya Bu Arni. Mudah-mudahan kedepannya nanti pada saat Ibu Arni melakukan coaching lagi, Ibu Arni lebih meningkatkan kompetensi Bu Arni dalam memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu Arni ya. Iya, mungkin cuma sampai di situ ya Bu Arni pengamatan saya, dan terima kasih karena sudah mengizinkan saya untuk menjadi observernya. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Asriani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hatta. Bagaimana kabarnya siang ini Bu? Alhamdulillah baik, Pak Hatta. Kalau Pak Hatta sendiri bagaimana Oh kabarnya, Pak iya, Hatta? alhamdulillah baik juga Bu. Kali ini Ibu akan melakukan praktik coachingnya. Iya, betul sekali Pak Hatta. Oh, dengan siapa Bu? Insya Allah dengan Ibu Arni. Oh ya, bisa saya mengajukan pertanyaan sebelum praktik coaching Bu? Bisa Pak Hatta, bisa. Oh iya. Nah, ketika nanti praktek coaching, bagaimana rubrik penilaian yang Ibu akan lakukan? Rubrik penilaian yang akan saya lakukan yaitu saya akan melakukan indikator yang seperti pada alur tirta, Pak Hatta. Di mana pada alur tirta itu ada yang pertama ada tujuannya, kemudian yang kedua ada identifikasinya, kemudian yang ketiga rencana aksi, kemudian yang keempat itu tanggung jawab. Seperti itu Pak Hatta rubriknya. Iya, bagus Bu. Nah sekarang kalau mengenai kompetensi apa yang akan dikembangkan Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertanyaan yang berbobot ya Pak Hatta, di mana nanti itu pertanyaan berbobot ini bersifat terbuka. Jadi si coach nanti ini bisa berpikir dulu sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi mereka berpikir dulu, setelah itu baru menjawab pertanyaan yang apa yang saya berikan. Seperti itu. Berarti itu lebih spesifik lagi ya Bu? Iya, betul sekali. Di mana nantinya itu coach akan berpikir kemudian lebih berpikir lagi, menggali ide-ide di dalam dirinya sendiri. Iya, seperti itu. Iya, baik Bu. Mungkin hanya itu yang bisa kita nyari.
Silakan Bu, panggil anunya, Oh iya, coachingnya. baik. Saya panggil Ibu Arni dulu Pak ya. Oke, ya, silakan. Iya, oke, Iya, baik. iya. Aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Arni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Oke, bagaimana kabarnya nih Bu Arni? Alhamdulillah, Bu, sehat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat juga Bu Arni. Nah, Bu Arni bagaimana nih kabarnya di dalam kelas nih Bu Arni? Ya, biasalah, Bu. Namanya di dalam kelas anak-anak ada saja yang mereka Iya. lakukan. Oke, nah Bu Arni ada apa nih Bu Arni? Katanya Bu Arni mau bercerita nih, bercakap-cakap sama saya. Ada apa nih Bu Arni? Saya kayaknya ada yang sedikit mengganjal nih di pikirannya Bu Arni. Benar sekali, Bu. Jadi saya pertama-tama saya ingin ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan Ibu meluangkan Bu. waktunya untuk saya Iya. untuk mendengarkan cerita saya. Jadi begini loh, Bu. Iya. Kenapa Bu Arni? Di dalam kelas saya itu Iya. kalau saya melakukan pembelajaran di kelas, siswa saya itu kurang fokus, Ibu. Mereka banyak yang bermain, kadang mereka mencoret-coret bangku, mengganggu temannya, bahkan terkadang mereka asik bermain sambil melempar-lempar kertas, Ibu. Jadi mereka itu tidak fokus dengan materi yang saya bawakan. Jadi permasalahannya Ibu Arni itu ada sebagian siswa Ibu Arni yang kurang fokus saat pembelajaran ya Bu Arni. Ya, benar Kemudian sekali. sampai ada yang bermain, mencoret-coret bangku, bahkan merobek-robek kertas ya Bu Arni. Benar Seperti sekali, itu. iya, Oh, benar. jadi itu permasalahannya Ibu Arni. Nah, kira-kira nih Bu Arni, dalam percakapan kita ini Ibu Arni mengharapkan apa dari percakapan kita ini? Saya harapkan Ibu setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu, saya mengharapkan Ibu bisa memberikan saya pencerahan, memberikan saya ide, memberikan saya solusi bagaimana ke depannya saya melakukan pembelajaran di kelas agar siswa saya bisa kembali fokus dalam menerima materi pelajaran, Ibu. Iya, jadi dari percakapan kita ini Bu Arni ingin mencari solusi dari permasalahan Ibu Arni ini. Benar Nah, sekali. baiklah Bu Arni. Kalau misalnya nih Bu Arni, saya melakukan kenyataannya ya, penilaian melalui angka 1 sampai dengan 10 Bu Arni. Kira-kira siswa Ibu Arni ini berada di angka berapa Bu Arni? Ya, jika saya menilai tingkat pemahaman siswa saya di Iya. kelas itu, Bu, saya lihat mungkin dia berada di angka 6, Ibu, di level angka 6. Di level angka. Kalau begitu Ibu Arni ingin meningkatkannya ke level berapa? Ke angka berapa ini? Saya sih inginnya, Bu, siswa saya itu berada di level 8. Kalau bisa, Bu, level 9 lah. Siapa iya, sih, Bu, iya. yang tidak mau siswanya bisa punya prestasi yang bagus? Iya, Oh seperti itu. iya, jadi Bu Arni itu ingin meningkatkan siswa Ibu ini berada di angka 8 atau 9 ya Bu Arni. Benar sekali, Nah, kalau Bu. seperti itu Bu Arni, kira-kira apa yang akan Ibu Arni lakukan? Apa yang biasa Ibu Arni lakukan untuk apa siswa ini lebih fokus lagi ke pembelajaran Ibu Arni? Iya, jadi sedikit saya cerita ya, Bu. Iya, silakan, Sebelumnya itu pada saat saya melakukan pembelajaran di kelas, Iya. biasanya kalau siswa gaduh di dalam kelas itu, Bu, saya lihat mereka sudah mulai seperti jenuh. Iya. Saya itu biasanya melakukan ice breaking, Ibu. Iya, ice breaking. Berupa games kecil-kecilan atau berupa tepuk. Jangan-jangan saya memberikan ice breaking yang bisa membangkitkan fokus mereka ke depannya. Namun ternyata, Ibu, setelah saya melakukan hal seperti itu, saya melihat siswa saya itu masih banyak yang tidak fokus. Artinya mereka tetap tidak ada perubahan dari yang sebelumnya, Ibu. Oh iya, sebenarnya itu melakukan ice breaking juga itu sebenarnya Bu mengembalikan fokus siswa ya Bu. Cuman tapi tadi yang dikatakan Bu Arni bahwa melakukan ice breaking itu masih saja tidak fokus ya Bu Arni. Iya, benar sekali. Iya, kalau begitu Bu Arni, kira-kira apakah Ibu Arni mempunyai rencana lain nih Bu Arni untuk agar siswa Ibu lebih fokus lagi selain melakukan ice breaking ini? Apakah Iya. Ibu Arni mempunyai rencana lain? Benar sekali, Bu. Jadi saya ini
berpikir mungkin mudah-mudahan insya Allah Ya. saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi Ya. di dalam kelas, Ya. dan saya akan lebih banyak menampilkan media-media pembelajaran yang menarik berupa bisa berupa video-video inspiratif yang dapat membantu Ya. siswa saya dalam proses pembelajarannya, atau mulai sekarang insya Allah kedepannya saya akan mengurangi teknik belajar pembelajaran yang bersifat ceramah. Jadi iya. saya akan mengajak siswa saya Bu untuk misalnya keluar ke lingkungan sekolah, ke halaman sekolah untuk belajar bersama. Ada saya akan lebih banyak lagi akan memberikan berupa games yang yang ada kaitannya dengan materi yang saya bawakan Ibu, agar mereka nantinya tidak merasa bosan, jenuh di dalam kelas. Oh, oke. Bagus sekali nih Bu Arni rencananya. Jadi rencana yang akan Ibu Arni lakukan yaitu yang pertama tadi membuat RPP berdiferensiasi ya Bu Arni. Iya, benar. Kemudian memutarkan video-video inspiratif kepada siswanya Ibu Arni. Kemudian melakukan pembelajaran di luar kelas juga Bu Arni. Iya, betul. Kemudian melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ya. Saya rasa itu sangat luar biasa sekali juga ya Bu Arni. Jadi kalau misalnya Ibu Arni, kapan nih rencananya akan melakukan kegiatan ini Bu Arni? Ya, jadi rencananya Bu, insya Allah Ya. secepatnya, kalau bisa insya Allah besok pagi saya akan melaksanakan pembelajaran seperti itu. Saya akan berupaya memperlihatkan konten-konten yang positif untuk siswa saya. Jadi secepatnya Bu, insya Allah. Semoga bisa terrealisasi, terlaksana Bu. Insya Allah Bu Arni. Jadi rencananya ini Ibu Arni besok ya Bu akan langsung aksi nih. Insya Allah Iya. Bu. Jadi rencananya Ibu Arni besok akan melakukan tindak lanjut dari apa yang akan Ibu Arni lakukan ya. Saya rasa itu sangat bagus sekali nih Bu Arni ya. Baiklah Bu Arni, bagaimana nih perasaannya Bu Arni setelah melakukan percakapan seperti ini Bu Arni? Ya, sungguh jadi perasaan saya setelah berbincang-bincang dengan Ibu, saya sangat senang Ibu. Saya sangat merasa sangat terbantu Ya. karena saya dapat menemukan ide-ide dari permasalahan yang saya hadapi, dan Ibu sudah memberikan banyak sekali pencerahan atau menuntut saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya Ibu. Iya Bu Arni. Jadi begini mudah-mudahan kedepannya lagi Bu Arni kita bisa bercakap-cakap lagi seperti ini Bu Arni. Insya Allah, Dan Ibu. nanti Bu Arni saya juga tanya-tanya lagi nih setelah melakukan tindakan itu Siap, bagaimana siap, fokus siap. siswanya Bu Arni. Insya Allah, Ibu. Apakah sudah berubah atau bagaimana? Iya Ibu, insya Allah Oke, ada Bu Arni. perubahan Ibu ya. Iya, ditunggu ya Bu Arni. Iya Ibu, terima Iya. kasih. Iya, oke Pak Bu Arni, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Arni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Langsung saja Bu Silenia. Iya Pak Hatta. Luar biasa tadi Bu praktek coachingnya yang Ibu lakukan terhadap Ibu Arni sebagai coaching. Iya. Yang saya lihat sudah sesama mitra ya Bu. Begitu memang nih kita munculkan dari awal percakapan sesama mitra itu, kemudian apa nih yang sudah dilakukan pada saat kita awal bercakap-cakap tadi? Berdasarkan catatan saya juga di sini Pak, di mana alhamdulillah sudah sesuai dengan indikator yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa si coach juga ini sudah memunculkan semua ide-idenya Pak, tanpa saya cuma memberikan atau mengarahkan, kemudian yang menjawab sendiri itu adalah coachnya. Jadi secara tidak langsung si coach ini Pak yang memunculkan sendiri solusi dari permasalahannya. Oh Seperti itu Pak. iya, alhamdulillah. Dari tadi juga saya Bu perhatikan mengamati Ibu, mohon izin Bu menyampaikan hasil pengamatan saya. Silakan Pak. Jadi begini Bu, jadi tadi Ibu itu sudah menunjukkan beberapa pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide coach ini tergali. Alhasil runut sekali ya Bu, sehingga ide-ide coach ini tergali, dibantu sekali lagi ya, waktunya kapan, siapa yang mau dibantu, apa saja akan dibuat, media pembelajarannya dan sebagainya, itu sudah detail sekali. Tergali, sangat luar biasa Bu. Oh iya, kalau dari ketiga kompetensi yang dari awal kita mau capai, kompetensi mana Bu yang ingin kita kembangkan lebih lagi? Yang mungkin saya ingin kembangkan lagi ke depannya itu Pak, mungkin pertanyaan yang berbobot ya Pak, Oh, iya. agar si coach ini lebih
mengeluarkan lagi ide-idenya Pak. Mungkin ya itu saja Pak kompetensi yang akan saya kembangkan berikutnya Pak. Iya Bu, ya karena kita pada asalnya setiap manusia itu punya potensi ya Bu. Iya, Oh betul sekali, iya, Pak. oke, terima kasih banyak Bu Asriani Iya, atas makasih waktunya. banyak. Iya, terima kasih Pak. Iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Ya, alhamdulillah baik Bu. Saya Bapak ini sangat semangat ya pada hari ini. Iya, terus Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, saya dalam keadaan sehat walafiat. Saya dengar-dengar Bapak akan melakukan coaching ya pada hari ini. Oh iya betul Bu. Iya, tidak apa-apa saya sedikit bertanya kepada Bapak sebelum melakukan coaching. Oh iya, iya silakan Bu. Jadi nanti Bapak akan coaching ya, dengan siapa? Dengan Ibu Asriani. Oh, dengan Ibu Asriani. Oh iya Pak, sebelum Bapak melakukan praktek coaching, saya ingin bertanya, nanti saat coaching Bapak akan melakukan rutinitas penilaian seperti apa? Oh iya Bu. Pada saat coaching nanti saya lakukan Bu, saya rencana menggunakan rubrik indikator dari alur kita Bu, di mana nanti itu terdapat ada tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai dengan tanggung jawab Bu. Oh iya, bagus sekali ya Pak. Nah, jadi semoga nanti coachingnya berjalan dengan baik ya Pak. Iya, dengan lancar. mudah-mudahan Bu, ya. Ya. Bisa dipanggilkan temannya? Oh iya, silakan masuk. Mari. Assalamualaikum Mas Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hatta. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah Pak Hatta baik-baik. Bagaimana dengan Pak Hatta sendiri? Ya, alhamdulillah baik juga Bu. Kelihatannya Ibu Asriani ini ada masalah ya? Iya nih Pak Hatta, ada sedikit yang mengganjal di pikiranku ini Pak Hatta tentang siswaku Pak Hatta di kelas. Oh iya. Coba bisa diceritakan Bu? Ya, saya cerita Pak Hatta Iya, sedikit. silakan. Ini Pak Hatta, ada teman anak didik saya. Iya. Dia itu anaknya sangat usil, jahil, malahan dia juga itu suka mengganggu anak perempuan Pak Hatta. Terus kadang-kadang dia juga kasih menangis yang anak perempuan Pak Hatta. Jadi seperti itu usilnya bukan main, jahilnya bukan main Pak Hatta. Itu tidak tahu saya bagaimana dengan menghadapi siswa saya ini Pak Hatta. Oh iya. Jadi Ibu Asriani ini resah karena kedatangan siswanya tadi itu. Iya Pak. Kalau apa yang Ibu harapkan dari ngobrol-ngobrol kita ini? Dengan berbincang-bincang dengan Pak Hatta, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini Pak Hatta. Bagus sekali. Iya. Terus rencana Ibu ke depannya apa yang akan Ibu lakukan? Saya rencananya akan mungkin memberikan arahan mungkin kepada anak didik saya ini atau memanggilnya secara khusus, kemudian berbicara kepada anak laki-laki ini apa yang menyebabkan sehingga dia berbuat seperti itu Pak Hatta. Ibu akan berbicara kepada Iya, si anak siswa ini. apa yang penyebab mereka melakukannya begitu. Iya. Terus ada lagi yang ingin kita lakukan selain itu? Selain itu saya juga rencananya mungkin bagusnya Pak Hatta, kan saya ini berada di kelas 1, kelas rendah ya Pak Hatta. Jadi mungkin bagusnya saya itu akan membuat keyakinan kelas dulu. Tapi sebelum membuat keyakinan kelas, saya harus memberikan dulu penjelasan kepada anak-anak saya ini, peserta didik saya, tentang apa itu keyakinan kelas, apa tujuannya dibuat keyakinan kelas. Jadi kan kalau ada keyakinan kelas, otomatis yang buat kan siswa sendiri yang buat, dan otomatis dia juga pasti akan bertanggung jawab dengan kesepakatan yang telah diambil. Seperti itu. Kemudian ada dua nih Pak Hatta ya. Yang pertama tadi itu membuat keyakinan kelas. Kemudian yang kedua rencananya saya juga akan memutarkan semacam video, di mana di dalam video itu ada permainan semacam bermain peran, di mana video itu ada nanti aktor yang baik, perilakunya baik, ada juga nanti aktor yang jahat. Jadi dari video itu nanti kan kalau yang jahat pasti ada nanti kayak semacam
akibat yang didapat kalau dia berbuat jahat. Seperti itu. Jadi ada nanti semacam pembelajaran bermain peran. Oh iya, bagus sekali Bu. Langkah-langkah yang akan Ibu lakukan tadi ingin membuat keyakinan kelas, Iya. sama bermain peran, ya. Rencananya seperti itu. Iya. Terus ada lagi Bu yang selain kedua tadi rencana itu yang Ibu lakukan lagi? Kalau misalnya mungkin dua ini dulu ya Pak, karena kan saya baru berencana. Kalau itu yang pertama tadi kan saya sudah memanggilnya, tapi masih seperti itu. Jadi mungkin saya akan melakukan dua rencana saya ini kan belum saya lakukan. Jadi ya mungkin dengan dengan membuat keyakinan kelas dan bermain peran ini, mudah-mudahan ada nanti perubahan pada anak ini Pak. Seperti itu. Iya, bagus sekali Bu cara kalian melakukan mengatasi masalah yang kita hadapi ini Bu. Iya. Kalau bisa diposisikan Bu dalam rentang nilai antara 1 sampai 10, di posisi mana Ibu sekarang berada? Kalau saya sekarang, kalau dalam menghadapi anak ini mungkin saya berada di angka 5 mungkin Pak Hatta. Kali ini. Iya. Kalau maunya Ibu sekarang mau di angka berapa? Tingkatkan, saya mau di angka 8 kalau bisa Pak Hatta. Karena kalau 8 itu menurut saya mungkin sudah baik. Oh iya, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Kemudian rencananya ini kalau mau kayak seperti berkolaborasi itu kita maunya dengan siapa begitu? Saya maunya dengan kan saya dalam kelas itu ada 2 guru Pata, jadi saya akan berkolaborasi dengan pendamping kelas saya ini. Seperti itu, jadi saya harus membuat strategi dengan beliau agar bisa menghadapi siswa ini. Betul sekali Bu, saya ajukan apresiasi untuk rencana-rencana yang akan kita lakukan. Kemudian kalau dari rencana-rencana yang Ibu akan lakukan tadi itu, yang mana dulu Ibu yang memprioritaskan yang mendapat rencana Ibu yang kita laksanakan itu? Iya, yang pertama mungkin yang akan saya lakukan itu yang mungkin membuat keyakinan kelas dulu Pak. Setelah membuat keyakinan kelas kan, setelah itu baru saya akan melakukan pembelajaran dengan bermain peran itu. Oh iya, bagus sekali Bu. Iya. Ya oke. Sekarang saya ingin mengetahui dari obrolan ini bagaimana tentang perasaan Ibu setelah kita ngobrol-ngobrol ini. Iya, sebenarnya Pak Hatta dengan mengobrol seperti ini otomatis perasaan saya menjadi plong ya, karena bisa berbagi cerita dengan Pak Hatta. Kemudian Pak Hatta juga memang sih saya memberikan solusi, tapi ada arahan-arahan dari Pak Hatta. Jadi saya merasa lega bisa bercakap-cakap dengan Pak Hatta. Terima kasih banyak Pak Hatta karena sudah mau mendengarkan keluh kesah saya Pak Hatta. Sama-sama Bu. Mungkin kita sampai cukup di sini dulu ya Bu. Oh iya Pak. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan itu bisa terlaksana dengan baik. Iya Pak, mudah-mudahan Pak Hatta. Oke, kita akhiri ya Bu. Iya, terima kasih banyak Pak Hatta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bagian apa tadi saya sudah melihat Bapak melakukan coaching dengan Ibu Hasriani. Luar biasa sekali menurut saya Pak, karena Bapak sudah mempraktikkan cara coaching yang baik. Bapak sudah melakukan coaching dengan Ibu Hasriani dan sudah memperlihatkan di dalamnya kemitraan, di mana memunculkan sesama mitra. Kemudian apa yang dilakukan pada awal-awal percakapan itu tampak sangat terlihat bahwa Bapak sangat berusaha untuk memancing pertanyaan-pertanyaan dari coaching. Iya. Jadi bagaimana Pak menurut Bapak coachingnya tadi? Ya, alhamdulillah Bu. Kalau dilihat dari catatan saya Ibu, si coaching ini sudah tergali semua apa-apa yang rencana dan tindakan yang ingin dia lakukan, seperti yang membuat keyakinan kelas, mau berbicara dengan siswanya, kemudian
Yang jelasnya ini target yang semula saya ini capai Bu, sudah tercapai semua dari pembicaraan tadi. Ya Pak. Alhamdulillah Pak ya, kalau sudah seperti itu, seperti di pengamatan saya, boleh sedikit, saya punya sedikit catatan buat Bapak. Ya, silakan. Bisa ya Pak? Bisa. Iya ya. Jadi begini Pak, saya lihat tadi Bapak sudah melakukan menggali pertanyaan berbobot kepada Ibu Hasriani yang sangat bagus, betul, tergali dengan waktunya, kapan dan siapa. Kemudian semuanya bagi saya sudah secara garis besar sudah sangat luar biasa. Nah, pada kesempatan ini kira-kira apa yang masih perlu ditingkatkan dari coaching-coaching yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Oh iya Bu, kalau mengenai kompetensi yang akan lebih saya kembangkan itu, saya lebih akan mengembangkan lagi kompetensi yang menjelaskan pertanyaan berbobot Bu, supaya ini si coach ini lebih tergali dan terekspor lagi apa-apa kompetensi yang tersimpan dalam dirinya itu Bu. Maksudnya ini saya mau mengekspor lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Saja Bu. Bagus sekali Pak. Jadi supaya si coach juga jangan merasa segan-segan menceritakan ya Pak Iya, apa betul. yang sedang dia Hadapi, sangat ya. yang di dalam kelasnya. Baiklah Pak, saya kira cukup sampai sini bincang-bincang kita hari iya, Bu. ini Terima pada kasih, hari Bu. ini, dan semoga jangan lupa ya Pak, insya Allah kita akan bertemu kembali. Oke ya, sama-sama. Ya, saya ucapkan